baik. Itu semuanya Pak. Itu enggak keselak, Bu. Ini mau Bang. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Malik yang ini wa nasta'in ihdina siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sejenak kita beralih kepada kitab Durratun Nasihin. Tapi kita sambungkan dengan pembahasan sholat yang tercantum dalam pembahasan kita fikih ya. Ya kan? Kita bahas tentang bab sholat di fikih. Nah, kita sudah tahu ilmu-ilmunya, tapi kebanyakan kita masih banyak yang melalaikan sholat. Apa aja ganjaran bagi orang yang menunaikan sholat dan juga bagi orang yang melalaikan sholat. Maka dalam kitab Durratun Nasihin ini akan kita jelaskan ya. Al-Majlis Tsamin wa Thalathun fi bayani tariki sholati. Majlis yang ke-38 menjelaskan tentang perkara orang yang meninggalkan sholat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung terhadap orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Artinya mereka yang melewatkan waktu sholatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala min ba'dihim khalqun adhaqu sholata wa tabahu syahawat. Nanti akan datang setelah mereka satu kaum yang melalaikan sholat, menyia-nyiakan waktu sholat. Wa tabahu syahawat, dan mereka akan mengikuti syahwat. Ya, mengikuti syahwat. Adau sholat maknanya di sini ai tarokuha au akharuha an waqtiha, yaitu mereka meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya sehingga mereka tidak melaksanakan sholat. Wattaba'u syahawat, mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Seperti apa? Kasyurbil khamri, seperti minum khamar, minuman keras, ya kan? Itu semua adalah hawa nafsu yang mereka lakukan sampai mereka meninggalkan sholat. Ya. Wastikhlali nikahil ukhti minal abi wal ummahati fil ma'asi. Tuh, seperti syahwat mereka sudah terjerumus, mereka menikahi saudara kandungnya sendiri, satu ibu satu ayah ya, di dalam berbuat maksiat. Ketika mereka meninggalkan sholat sehingga mereka mengikuti hawa nafsu, maka terjerumuslah mereka kepada kemungkaran. Seperti apa tadi? Minum khamar ya, meminum khamar sesuatu yang memabukkan ya, apapun jenisnya yang dapat menghilangkan akal, mencabut akal ya, tidak sadarkan diri. Orang mabuk kan begitu ya kan, kita ajak dulu berantem gitu, kita pukulin nggak kerasa dia mah, ntar kalau udah sadar baru kerasa. Orang mabuk itu kalau dia mabuk di tempat tongkrongan mau pulang, maju selangkah mundur 3 langkah, Bawa motor oleng. akhirnya nyampe itu mah orang mabuk begitu ya. Nah, setelah mereka melalaikan sholat, maka mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Begitu juga sampai ia tidak sadarkan diri apa yang dia lakukan. Ya, maka
maka terjadilah istikhlali nikahil ukhti minal abi wal ummahati fil ma'asi. Dia menikahi saudara kandungnya sendiri, seayah dan ibu. Ya. Baik. Wa anin nabi alaihi salatu wassalam annahu dzakara as-salata yauman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang perkara sholat, mengingatkan tentang perkara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada satu hari beliau mengingatkan tentang perkara sholat sampai beliau berkata, "Faqala man hafadha." Siapa orang yang menjaga? Kalau orang pondokan, kalau orang ngaji kita pakai apa terjemahin pakai bahasa Jawa ditarkim. Man utawi wong. Gitu. Hafadha. Menjaga bahasa Jawa apa menjaga? Orang Jawa siapa sih orang Jawa? Menjaga. Jogo juga. Jogo. Man utawi sapa wong hafadha kang njogo sapa wong gitu. Riki Mene. Ya, alaiha atas salat kanat lahu maka ada lahu bagi man nuron apa cahaya. Jadi kalau orang yang menjaga sholatnya dia akan disinari cahaya. Makanya orang yang rajin sholat mukanya bercahaya, betul tak? Iya gini. Wajahnya bercahaya, enak sejuk dilihatnya. Beda halnya dengan orang yang enggak pernah sholat, sumpek dilihatnya. Ya kan? Sumpek dilihatnya. Maka Nabi bilang man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan. Dia akan mendapatkan cahaya wa burhanan, petunjuk, wa najatan, dan akan selamat. Yaumal kiamati, di hari kiamat nanti Allah akan memberikan dia cahaya, petunjuk, dan juga Allah selamatkan dia dari kobaran api neraka. Begitu juga sebaliknya, wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka orang tersebut tidak akan memiliki cahaya dan tidak mendapatkan petunjuk, juga tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Nanti kelak di hari kiamat Allah akan kumpulkan dia bersama Qarun. Qarun tahu Qarun? Qarun itu umatnya Nabi Musa. Ya, dulu dia hidupnya miskin, tapi dia bisa menjadi kaya. Ya, bahkan hartanya itu sangat banyak. Dia punya gudang emas, bahkan gudang itu kuncinya ya terbuat dari emas. Kayaknya itu ya. Dan Qarun ini ketika sudah sukses maka diingatkan untuk berzakat, dia tidak mau, bersedekah dia tidak mau, sombong. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa agar ditenggelamkan ke bumi. Makanya disebutnya harta karun. Sebenarnya itu bahasa Arab Qarun. Nah, ya manusia. Qarun namanya. Qarun. Ya. Itu nanti di hari kiamat orang yang selalu meninggalkan sholat, tidak menjaga sholatnya akan Allah kumpulkan bersama Qarun, wa fir'auna, dan juga Fir'aun. Nah itu harta Qarun, makanya kalau kita nemu harta karun itu beda dia Qarun. Wa Hamana, dan juga Haman. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini munafik di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita ditanya mau nggak dikumpulin sama mereka, jawabnya apa? Embung tuh kan, nggak mau. Ya makanya jangan sampai lam yuhafid as-sholat.
jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Min syarhil maniyati lil hilya wa ruya anin nabi sallallahu alaihi anin nabiyyi alaihi salatu wasalam annahu qala man tahawana bi sholati ma'al jamaati aqballahu ta'ala bitnaja asyarata baliyatan. Barang siapa yang menjaga sholatnya berjamaah, menunaikan sholat berjamaah, ya ma'al jamaati aqballahu ta'ala, bukan menjaga, tahawana itu melalaikan, menyanyiakan. Siapa orang yang menyanyiakan sholat bisolati ma'al jamaati, bersama jamaah, nggak sholat berjamaah. Orang nggak sholat berjamaah aja ada mana ya? Ada ganjaran. Aqabahullahu ta'ala bi'itnatai asyarata baliyatan. Nanti Allah akan siksa dia. Aqabahullah dengan 12 siksaan. 12 baliyah, musibah. Siksaannya berbentuk musibah. Salatun fid dunya wa salatun indal mauti wa salatun fil qabri wa salatun yaumil qiyamah. Ya, ada 12. 3 akan Allah berikan di dunia, 3 lagi ketika dia mati, 3 lagi ketika dia berada di dalam kubur, dan 3 lagi saat berada di hari kiamat. Jadi 12. Amma salatu allati fid dunya fal aula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Adapun 3 perkara yang Allah timpakan musibah kepada dia sebab dia melalaikan sholat berjamaah adalah apa? Allah akan angkat keberkahan dari rizki dan usahanya. Yang seret rizkinya, usahanya agak berkah gitu kan. Mungkin karena mengabaikan sholat berjamaah. Ini kuncinya. Ya, kalau kita pengen diluaskan rezeki, ya kan, pengen mendapatkan keberkahan, sholat berjamaah. Wa thaniyatu yunza'u minhu nurus sholihin, akan dicabut darinya cahaya kesolehan. Mukanya sumpah dilihat enggak ada. Ente udah sholat? Udah. Berjamaah enggak? Rumah dekat sama masjid, nggak pernah berjamaah, nih bermasalah, Zat. Rumah dekat sama masjid, tapi nggak pernah berjamaah di masjid nih. Ini penyakit banget kayak begini. Sedangkan yang jauh dari masjid rajin banget berjamaah. Nah ini nih, mungkin tanda-tanda kiamat kayak begini. Kata Nabi, la sholata li jaril masjid. Kata Nabi, enggak ada sholat bagi orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid. Artinya apa? Sholatnya enggak sempurna. Rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah berjamaah di masjid. Ya. Makanya musibah besar bagi orang yang rumahnya berdempetan dengan masjid, berdekatan dengan masjid, tapi nggak pernah melaksanakan sholat masjid. Maka ada istilah kam min qaribin ba'id wa kam min ba'id qarib. Berapa banyak orang yang dekat tapi jauh, sangat jauh kerasanya. Dan berapa banyak orang yang jauh rasa dekat. Masa yang jauh-jauh bisa sampai ke masjid, kita yang dekat kagak nyampe ke masjid. Ya. Yang lebih aneh lagi nih, yang lebih aneh. Ya. Apa yang lebih aneh lagi? Orang yang suka hiking ke gunung. Sampai berapa ribu mgpl itu. Kuat banget itu manjat gunung. Bilang ke masjid kagak kuat, kan heran ya. Musibah paling besar. Bogor nyampe mana ya? Bogor nyampe. Nih, ya. Tadi yang meninggalkan sholat udah dibahas. Nah ini kalau orang yang udah bisa menjaga sholatnya tapi nggak mau berjamaah nih, ini juga ada ganjarannya. Pas subuh kalau mau berjamaah. Yang ketiga, watalitatu yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin. Apa sih kalau mabghudun itu bawaannya kesel mulu gitu. Benci gitu. Di hati orang-orang mukmin. Ya. Wa ammalati indal maut, itu tadi ketiga, keberkahan dicabut sama usahanya enggak berkah, dicabut cahaya
cahaya kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga ini mabghudun fi qulubil mu'minin, dibenci hati orang-orang yang mukmin. Ini berjamaah, nggak pernah berjamaah. Wa amalati indal maut fal aula yagbidu ruhahu atasyani walau syariba ma al anhar, walau syuriba, boleh dibaca syuriba, boleh dibaca syariba. Ya. Sariba. Yang kedua amalati indal maut, adapun tiga perkara yang terjadi saat kematian mendatangi dia, ya, fal ula yakbidu ruhahu, Allah akan mengambil ruhnya, ya. Atau yukbadu ruhuhu, diambil ruhnya, atasyani, dalam keadaan haus. Masya Allah tuh. Walau syariba boleh, atau walau syuriba, kalau baca syariba, sekalipun meminum sopo orang yang tadi meninggalkan sholat berjamaah ma'al anhari. Tuh Masya Allah, ma'al anhar. Apa anhar? Sungai yang mengalir begitu banyaknya, enggak bakal pernah hilang hausnya. Walau syuriba ma'ul anhar, sekalipun diberi minum air sungai yang mengalir, enggak bakal pernah hilang hausnya. Ya. Wataniyatu, yang kedua, ketika mau mati apa? Yastaddu alaiha nazkuru. Waduh, sangat apa namanya tuh? Ruhnya dicabut itu sangat sulit. Sakit dia. Ya. Sakit dia. Berat. Gimana kalau ruh dicabut itu? Orang soleh aja ketika dicabut ruhnya merasa sakit, apalagi orang yang model macam kita. Ya. Paham ya? Nah, yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, meremehkan sholat berjamaah, ya, akan Allah timpahkan musibah kepada dia ketika mati. Ya khafu alaihi min zawalil imani, na'udzubillahi ta'ala. Dia akan merasa takut. Merasa takut dari apa? Hilangnya iman, tergelincirnya iman. Lagi sakratul maut, bagaimana sih sakratul maut? Ya kan? Sebab dia meremehkan sholat berjamaah, padahal sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Ya kan? Dia remehkan. Maka di akhir kehidupannya dia merasa khawatir, takut akan hilangnya iman. Ya. Paham? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal latifil qabri. Adapun tiga perkara lagi yang akan Allah timpakan bagi orang yang meremehkan sholat berjamaah di dalam kuburnya adalah fal ula yadiku alaihi su'ala munkar wa nakir. Allah akan persempit darinya pertanyaan munkar dan nakir. Sulit bagi dia untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa man imamuka? Siapa imammu? Wa ma kiblatuka? Mana kiblatmu? Wa ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Dengan pertanyaan munkar dan nakir itu, maka Allah persempit. Sulit bagi dia untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wathaniyatu, yang ketiga, tashtaddu alaihi dulmatul qabri. Di dalam kuburnya sangat gelap. Sangat gelap. Kegelapan yang sangat. Gak ada teman. Ya kan? Ketika dikubur, semua meninggalkan kita. Orang yang kita cintai meninggalkan kita. Harta yang kita miliki ya kita bawa, cuman amal soleh.
amal yang kita lakukan selama di dunia yang kita bawa, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Amal baik akan menjadi penyelamat kita di alam kubur. Amal buruk yang akan Bisa. membuat kita sengsara di alam kubur. Iya, dia akan mendapatkan kegelapan yang sangat di alam kubur. Ngeri nggak? Gelap. Kita kalau di rumah mati lampu aja, waduh, gimana rasanya apalagi di alam kubur. Iya. Wa thalithatu yadiku qabruhu hatta tandamu adla'uhu kuwatu. Allah persempit kuburnya sampai tulang belulangnya ini remuk. Sampai tulang belulangnya Remuk. remuk. Lu bayangin bagaimana? Mau kayak gitu? Enggak lah. Jadi santapan cacing tanah. Ular. Iya, jadi santapan ular dan lain sebagainya. Jengking. Ini baru meninggalkan sholat berjamaah, Kapuyu. Apalagi nggak sholat. apalagi nggak sholat sama sekali. Yang tadi dikumpulin sama Korun, ya kan? Haman, Fir'aun, Ubay bin Khalaf, itu mau dari neraka paling bawah udah itu. Ya makanya ketika mereka berada di neraka, Allah bertanya, apa namanya? Kenapa kalian berada di neraka? Lam naku minal musallin. Mereka jawab, dulu kami ketika di dunia nggak pernah sholat. Jadi dia mereka jawab sendiri. Kenapa kalian masuk neraka? Mereka jawab, lam naku minal musallin. Dulu selama di dunia kami hidup tidak pernah sholat, maka kami dimasukkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah, bila ya. Nah, wa ammalati fi yaumil qiyamati, adapun 3 siksaan atau 3 musibah yang Allah berikan sebab yang melalaikan sholat berjamaah. Yang 3 lagi Allah turunkan musibahnya adalah fal ula yastaddu alaihi hisabuhu. Allah akan beratkan hisabnya. Waduh, perhitungannya. Dosa kecil jadi diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat siksanya. Hisabnya, perhitungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'iyatu yabdubu alaihi rabbu. Allah murka, marah sama dia. Allah murka, marah sama dia. Wa thalithatu yu'aqibuhullahu bin nari, naudzubillah. Allah akan siksa dia di api neraka. Naudzubillah wal iyadzu billah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin. Fil akhbar walidha yuqalu wala yurakhisu liman sami'a adana fi ayatul jama'ata fa innaha sunnatun waqadatun wa takwid bihaitu lau tarakaha Tambahin Pak Nasir. alunahiyat wajaba qataluhum bismillah. Nah, ini juga disebutkan Kanzul Akhbar, ya, dalam kitab Kanzul Akhbar. Walidha, dengan itu semua yuqalu, dikatakan wal yurakhisu, tidak ada keringanan liman sami al adzan, bagi orang yang mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita cuek aja, diam aja, nggak menunaikan sholat secara berjamaah. Fa innaha sunnatun muakkadatun, karena sholat berjamaah itu hukumnya sunnah paham? Yang Rasul tidak pernah meninggalkan, bahkan dikatakan fardu, ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Rasul kalau melihat ada satu kampung tidak berjamaah sholat, ya, pengen Rasul bakar rumahnya, dibawa api. Untuk apa? Aku akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Gak berjamaah itu Bang Nasir. Tapi di sini nggak ada yang Ini baru gak berjamaah ini. Baru agak ini. Apalagi kalau gak sholat ini ya. Aduh, repot banget ini. Jangan meremehkan sholat intinya. Kalau di sini mah agak. Ya, kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat, hendaknya sholatnya berjamaah.
Untuk apa masjid ada di sekitar kita kalau kita kagak berjamaah di masjid? Kalau lagi sakit, Kalau yang sakit, masa subuh di malam. lah itu yang sakit juga pada ke masjid. Efek Kalau kursi cuma ya. sakit ringan ngapain sih? Ya kan? Redo, Ada yang Efek kursi kesiangan dia bang, Pak, sakit bang. Nah, ada yang kesiangan asal ntar aja dah mau tiduran dulu. Ntar martabaknya ntar aja dah. Oh iya, kayak gitu. Enggak bohong ternyata. Jadi semacam kayak gitu bener emang. Iya. Ini kan ganjaran orang yang meninggalkan sholat berjamaah aja. Ada ganjarannya, apalagi meninggalkan sholat. Iya. Ya kan? Subuh yang duluan bangun siapa? Iya. Redo. Paham ya? Bahkan dikatakan lau tarokaha ya ahlu nahiyatin wajaba qataluhum bisilah. Itu kalau ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah bahkan wajib untuk dibunuh Dibunuh dengan pedang, jadi senjata. Tuh bayangin. Nanti loh. Zaman Nabi Muhammad dulu ya. Iya kan zaman Nabi Muhammad dibakar rumahnya. Ada yang nggak sholat berjamaah, Rasul bawa api. Katanya untuk apa? Aku akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu kalau yang sakit di mana tadi? Yang sakit. Ya sakit. Ya ada keringanan. Nah, iya makanya kan ada pengecualian. Lah iya, tapi jangan dijadikan alasan. Nggak sakit aja kan berjamaah. Itu orang-orang. Ini mentang-mentang sakit jadi jadikan alasan. Yang dibahas kan yang sakit. Tapi kita lihat tengok di masjid, itu orang yang stroke aja masih bisa datang ke masjid. iya. Iya di Lihat tuh bapak-bapak. Nggak digotong jalan kaki dia. Tapi Apa jalan begini-gini? Malu kita sama orang yang sholat stroke. jamaah sini kayak jarang ada yang ke masjid soalnya ya. Apanya? Jamaah. Jarang ada yang ke masjid ke subuh. Kalau lagi diimpus, kalau Nah, kalau lagi diimpus, Nunggu setruk. ya itu kembali kepada iman dia. Kalau dia pengen berjamaah sekalipun sakit, mantap. Makanya kalau yang tadi dibilang Mantap. kalau yang kagak bakar Ya, kagak kalau sholat kamu subuh. yang hilang kan. Kalau yang kelas bakar kan gitu ya. Lebih Bakar bagus dulu lagi. biar mampus ya kan. Padahal ucapan lidahnya dia. Ya, udah ya, cukup segitu. Lagi ya. Kalau bilang-bilang mah udah kayak orang masjid. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya, jangan sampai menjadi umat yang menyia-nyiakan sholat. Amin ya Allah. Ya, Jalan kaki aja kita masih maksain ya kan. Iya. Di sini suruh buat kopi dulu. kita kalau ada urusan dunia mah semangat banget. Masa urusan akhirat kita kagak Ujung-ujung ada semangatnya, betul. Kalau kayak kaca mau doyan Pak ini. Ya, coba besok Doyan. yang sholat subuh berjamaah di masjid dikasih duit 50.000 per orang. Kira-kira rame nggak masjid? Ada antre. Antri. Sholat subuh di Tambun dah, pasar Tambun. Itu ada musola kecil sebelum pasar Tambun. Itu saya sholat subuh di situ, belanja sholat subuh di situ. Itu yang sholat subuh berjamaah dikasih duit, mantep amat nih orang. Iya. Ternyata orang itu yang punya lahan parkiran. Besok pakai keliling remote tamu. Dikasih Sat, duit 10.000 tuh bocah tuh. Oh, mantep kalau berjamaah dikasih. Jadi rame. Alhamdulillah. Tapi kalau Boleh kayak begitu. nih gini kan. Boleh aja kalau niat untuk mendidik ya. Boleh aja. Kan niatnya baik ya Pak Ustaz. Iya, mungkin nanti juga jadi terbiasa. Awalnya nggak biasa jadi terbiasa. Ini gini kan. Kalau kita lagi keliling nih, Allahu Akbar aja tuh ya kan zuhur. Nah terus kita ntar dulu dah ya kan. Tanggung ini tinggal mau 5 menit lagi zuhur ya kan. Iya, Soalnya iya. ada yang beli. Heeh. Nah terus di sini aja belum sholat. Mana kita harus pilih tuh? Apanya? Duluan yang kita layanin ono dulu atau yang ini? Ya lebih bagus tinggalin dulu. Tinggal Lebih bagus. yang beli ya. Ya iya lebih bagus. Tapi kalau di sininya masih lama, kita layanin ono, pas Allahu Akbar, nah baru kita ke situ. Gimana? Sayang Ya nggak apa-apa laksanakan. Oh, Cuman jadi- kita nggak bisa jadi- nggak dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyahnya aja, ya kan? Ya itu. Nah, Nah, bagus kedua, lagi nanti ada babnya. Ada waktu fadilah, ada waktu karohah, ada waktu haram. Nanti disebutkan di babnya. Waktu fadilah itu waktu di mana dia sebelum masuk waktu sholat dia sudah rapi menunggu waktu sholat, udah siap dia. Itu namanya waktu paling utama. Ada waktu karohah, ada waktu haram. Karohah waktu dimakruhkan, ada waktu haram, waktu di mana dia melaksanakan sholat haram, melaksanakan sholat sah sholat tapi haram. Seperti apa? Waktu udah tinggal 3 menit lagi dia belum sholat, baru sholat, ya kan? Sholat asar misalnya mau masuk maghrib 4 rakaat, 3 menit lagi mau maghrib. maghrib. Iya, baru 1,5 menit
Ya, udah masuk maghrib, berarti kan 2 rakaatnya di waktu asar, 2 rakaatnya lagi di maghrib. maghrib. Nah ini waktu haram. Nah kalau misalkan setelah udah habis maghrib, terus kan kita pengen ngajar di jamaah ya kan, kopi bikin, nah itu ibadah juga. Apanya? Kecapean gitu mas. Coba tenang, dua dulu ya. Dilanjut tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Tidak. Tema apa lilana? Ilahana Ya ilahana Yasir lana umurana Ilahana Ya ilahana Min dinina wa dunyana Ya Fatahu Ya Fatahu Ya Fatahu Ya Alimu Iftah qulubana Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an Waftah qulubana Waftah qulubana ala ta'allumil ulum Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rahmahu Ya Alimu Allah ya Rabb Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami agama kami dunia kami wahai Allah yang mengetahui buka hati kami untuk membaca Al-Quran bacalah Al-Quran Al-Quran sumber kehidupan Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an Waftah qulubana ala ta'allumil ulum Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbahu Ya Alimu Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbahu Ya Alimu Amin. Amin Allah. Oh.